Salam, perkenalkan nama saya Aprio Sonuban, NIM 103-2023-0102, kelas C semester 2, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Alur prosedur atau tahapan pendidikan inklusif di sekolah. Poin yang pertama, identifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai asesmen dan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pendidikan di sekolah dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa berkebutuhan khusus. Poin yang kedua, menentukan strategi pendidikan inklusif setelah identifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif. Alur atau langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pendidikan inklusif. Strategi ini harus mempertimbangkan kebutuhan individu siswa serta memastikan bahwa lingkungan pendidikan inklusif telah dibangun. Poin yang ketiga, pengembangan rencana pembelajaran. Pengembangan pembelajaran individual atau yang biasa disebut RPI merupakan dokumen yang merinci kebutuhan pendidikan dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa dengan kebutuhan khusus. RPI harus disusun secara kolaboratif dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Poin yang keempat, menyediakan sumber daya dan dukungan. Untuk dukungan melaksanakan pendidikan inklusif, sumber daya dan dukungan yang tepat harus disediakan. Ini dapat mencakup pelatihan guru, fasilitas peralatan, dukungan psikologis, dan dukungan orang tua. Poin yang kelima, implementasi dan pemantauan. Setelah RPI disusun, strategi pendidikan inklusif ditentukan dan sumber daya dan dukungan disediakan, implementasi pendidikan inklusif dapat dimulai. Selama implementasi, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan siswa terpenuhi dan strategi pendidikan inklusif ditingkatkan. Poin yang keenam, evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi aktivitas pelaksanaan pendidikan inklusif dan memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus terus berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran mereka. Poin yang ketujuh, penyesuaian dan perbaikan. Penyesuaian dan perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif terus ditingkatkan dan siswa dengan kebutuhan khusus terus berkembang secara optimal. Kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama, aksesibilitas fisik yang memadai, berarti memudahkan akses bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas untuk mengikuti aktivitas dan menggunakan ruang publik. Yang kedua, peralatan dan sumber daya yang sesuai. Pemilihan sumber daya pendidikan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dukungan dari guru dan staf sekolah sangat penting bagi kesuksesan belajar siswa dengan memberikan berbagai jenis dukungan seperti dukungan akademik, emosional, karir. Guru dan staf sekolah dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan menjadi individu yang sukses dan berkontribusi bagi masyarakat. Yang keempat, partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak merupakan keterlibatan aktif dalam proses belajar dan tumbuh kembang anak baik di rumah maupun sekolah. Partisipasi ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan belajar anak dan membantunya mencapai potensi penuhnya. Yang kelima, dukungan lingkungan sekolah yang inklusif. Lingkungan yang menerima dan mengakomodasi semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan belajar mereka. Di sekolah inklusif, semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Peran atau fungsi dari kebutuhan tersebut.
Yang pertama, aksesibilitas fisik yang memadai. Akan memastikan siswa dengan berbagai kebutuhan dapat mengakses fasilitas dan lingkungan sekolah dengan mudah. Yang kedua, peralatan dan sumber daya pendidikan yang sesuai. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka peralatan dan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, dukungan dari guru dan staf sekolah akan membantu dalam belajar dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi. Yang keempat, partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua akan memperkuat kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk mendukung perkembangan siswa. Yang kelima, dukungan sekolah yang inklusif. Dukungan sekolah yang inklusif menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama, mendorong pemahaman bahwa perbedaan itu wajar dan cara menghargai perbedaan itu dan mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Pendidikan inklusif. Pada pendidikan, kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, ada 4 model pengembangan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, model duplikasi, yang kedua, model modifikasi, yang ketiga, model substitusi, yang keempat, model omisi. Model duplikasi yaitu memberlakukan kurikulum untuk anak berkebutuhan sama dengan kurikulum yang digunakan untuk anak normal, yaitu pada komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan apabila anak berkebutuhan khusus mampu menjalani kurikulum yang sama dengan anak normal lainnya. Yang kedua, model substitusi, yaitu mengganti sesuatu dalam kurikulum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi bisa diganti dengan yang sepadan atau memiliki nilai yang kurang lebih sama. Penggantian bisa berupa tujuan pembelajaran, materi, proses, dan evaluasi. Yang keempat, modal modifikasi, berarti cara pengembangan kurikulum dengan cara memodifikasi kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa-siswi reguler, dirubah untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi dapat diberlakukan pada 4 komponen pembelajaran seperti modifikasi tujuan, berarti tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus, baik berkaitan dengan SKL, SK, KD, dan indikator. Yang kedua, modifikasi materi. Bisa berkaitan dengan keluasan, kedalaman, dan atau tingkat kesulitan. Artinya, anak berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang tingkat kedalaman, keluasan, dan kesulitannya berbeda atau lebih rendah. Materi anak reguler. Yang ketiga, modifikasi proses, berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Modifikasi proses dapat berupa penggunaan metode pengajar, lingkungan atau setting belajar, waktu, media pembelajaran, sumber belajar, dan lain-lain. Jadi, anak berkebutuhan khusus mempunyai strategi dan media pembelajaran khusus yang disesuaikan untuk kemampuannya. Yang keempat, modifikasi evaluasi, berarti adanya perubahan dalam sistem penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Luas perubahan bisa dalam bentuk ujian, waktu ujian, teknik atau cara ujian, atau ujian, tempat ujian. Yang keempat, model omisi, yaitu
menghilangkan sesuatu atau bagian atau keseluruhan dari kurikulum umum karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Artinya, sesuatu yang ada dalam kurikulum umum tidak disampaikan atau diberikan kepada anak berkebutuhan khusus karena sifatnya terlalu sulit atau tidak sesuai dengan kondisi anak. Bedanya dengan substitusi adalah jika substitusi adanya materi pengganti yang sepadan, sedangkan model obesity